tuh kayak gini Tanah Abang, aduh ya ampun. Kalau rasanya menambah. Ayo lagi nih. Hari ini bang. Ini loh guys, tolong hapus TikTok Shop Lazada, tolong. Pasca penutupan TikTok Shop, sejumlah pedagang di Tanah Abang berharap agar pemerintah turut menutup platform e-commerce lainnya. Namun Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta agar para pedagang justru ikut jual barang secara daring. Jelas ada untuk ditutup juga itu gimana tuh Pak? Ya enggak, kan diatur bukan tutup, enggak boleh dong. Kan enggak bisa dihindari, namanya itu platform digital itu zaman kok. Yang enggak ikut nanti kan jadi itu loh yang di NTT itu jadi apa? Komodo kan. Satwa langka gitu. Dengan adanya perkembangan tren dan teknologi, masyarakat tentunya lebih memilih untuk menggunakan online shopping karena lebih mudah dan jauh lebih praktis untuk digunakan dibandingkan pergi ke pasar langsung. Hal ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pasar offline. Dampak dari perkembangan tren dan teknologi tersebut dapat menguntungkan dan merugikan kepada para penjual yang beroperasi di pasar-pasar offline. Dampak itu akan menguntungkan apabila pelaku usaha di pasar offline dapat mengikuti perkembangan teknologi. Akhir-akhir ini, kami melihat adanya sebuah permasalahan yang terjadi antara pedagang dan juga e-commerce. Dan kami sebagai mahasiswa merasa bahwa permasalahan ini memiliki urgensi untuk dibahas. Permasalahan ini terjadi di Indonesia, atau lebih tepatnya di daerah Pasar Tanah Abang. Kejadian ini dapat terjadi karena pihak pedagang dari Pasar Tanah Abang tidak terima dengan adanya e-commerce, yaitu TikTok Shop, yang membuat e-commerce tersebut akhirnya ditutup. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui dampak dan pendapat orang-orang terkait isu tersebut. Selamat malam. Sebelumnya apakah boleh kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama aku Oto Jodago Saputra, aku dari SC22. Jadi di sini saya mau bertanya kak, bidang usaha apa yang kira-kira kakak geluti saat ini dan sudah berapa lama kakak mendalami bidang itu? Oke, buat bidang CD itu aku sebenarnya kan retail kan bidangnya itu kan. Kayak tahu jualan kayak alat-alat sekolah gitu, kayak tas, terus tempat pensil dan seterusnya gitu. Itu sudah berapa lama kakak jualan seperti itu? Kurang lebih sekitar 2 tahun lah. Nah, jadi selanjutnya apakah kakak itu melakukan penjualan melalui media offline atau online atau malah keduanya? Saya cuma menjual offline ya, jadi dari toko aja sih. Menurut pendapat kakak, apakah dari penjualan dari dua cara tersebut, apakah kira-kira terdapat perbedaan omset? Kalau aku sendiri lebih fokus di offline karena barang itu lebih laku tuh kalau misal si customer tuh bisa ngeraba barang itu gitu. Oh ya, karena kakak usaha di bidang barang, jadi kepercayaan customer lewat offline itu bisa didapatkan dulu ya kak? Yes. Nah, jadi selanjutnya apa pendapat kakak tentang isu yang terjadi di Pasar Tanah Abang akhir-akhir ini, yang dimana ada berdampak dengan ditutupnya salah satu e-commerce, yaitu TikTok Shop seperti itu? Mungkin karena mereka juga kurang beradaptasi ya, jadi mereka jualnya kan cuma offline gitu ya. Dan kita tahu sendiri Jakarta itu kan orangnya itu kan kebanyakan milenial dan Gen Z gitu ya. Jadi mereka tuh lebih suka beli itu online gitu. Nah itu mungkin berbeda sama pasar di daerahku, di mana daerahku masih bisa dibilang cukup kurang terhadap internet ya. Jadi mereka kalau misal beli barang online tuh jauh lebih mahal daripada beli di offline gitu. Itu. Jadi mungkin mereka kurang beradaptasi aja sih. Selamat siang, sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya George Abraham dari program studi Sistem Informasi 23. Jadi di sini saya mempertanyakan beberapa hal kepada Anda sebagai mahasiswa. Apakah kamu pernah berbelanja secara online? Untuk berbelanja secara online pernah, sering. Kalau itu, kalau boleh tahu platform apa yang kamu gunakan untuk berbelanja secara online itu? Mayoritas sih seringnya menggunakan Shopee, terkadang menggunakan Tokopedia. Dulu saat masih ada TikTok Shop, menggunakan TikTok Shop. Wah, jadi dulu semenjak sebelum TikTok Shop ditutup, sering menggunakan TikTok Shop ya? Oh ya. Nah, jadi menurutmu apakah belanja online itu worth it gitu? Menurut aku pribadi sih sangat worth it. Selanjutnya, apa menurut kamu tentang
pasar tradisional, ya pasar-pasar offline yang ada saat ini, seperti pasar-pasar yang ada di sekitar kita itu? Untuk menurutku pribadi, pasar offline sendiri ada marketnya sendiri sih. Jadi untuk mereka yang bilang pasar online itu merugikan mereka, aku kurang setuju sih. Selanjutnya yang terakhir, melihat isu-isu yang terjadi di belakang ini, ya TikTok Shop tadi, itu kan dampak dari isu yang ada di pasar Tanah Abang belakangan ini. Menurutmu, pandanganmu terhadap kasus itu seperti apa? Menurutku apa yang penjual di Tanah Abang protes itu kurang masuk akal sih, karena mereka sendiri kan punya pasarnya sendiri ya, yaitu ibu-ibu yang tidak suka atau tidak tahu cara menggunakan pasar online. Sedangkan pasar online sendiri juga punya pasar marketnya sendiri, yaitu orang-orang muda. Jadi apa yang mereka protes juga kurang masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri? Nama saya Ibu Rini. Berjualan di sini jual untuk alat-alat mahasiswa, keperluan mahasiswa. Kalau boleh tahu, Ibu sudah berjualan di bidang ini mulai tahun berapa, Ibu? Tahun 2000. Jadi Ibu ini sudah mulai berjualan di sini mulai tahun 2000. Selama Ibu berjualan di sini, apakah Ibu merasakan dampak dari adanya e-commerce gitu, Bu? Adanya online shopping gitu? Ada banyak dampaknya, Mas. Kebanyakan mahasiswa kan senang belanja online. Kan patungan, kelompokan gitu. Kalau efeknya ya juga itu, kita berkurang jualannya. Jadi semenjak adanya online shopping, Ibu ini merasa penjualannya menurun karena adanya online shopping tersebut. Selanjutnya Ibu, pendapat Ibu masalah kasus yang ada di pasar Tanah Abang itu gimana, Bu? Yang dimana ditutupnya salah satu e-commerce yang kita kenal, yaitu TikTok Shop gitu. Kalau itu saya kurang paham ya, Mas ya. Katanya memang kalau Tanah Abang itu kan mahal, ada yang mahal, ada yang murah gitu loh. Tapi kan setahu saya, kalau kita orang bijak kan bisa menilai barang itu mahal apa enggak. Jangan tergantungan mahal barangnya jelek, jangan. Jadi orang itu pada ketergantungan karena harga mahalnya itu, jadi pada pindah ke Shopee gitu. Padahal murah itu belum tentu bagus gitu. Jadi yang penting itu kualitas ya, Bu. Selanjutnya, apakah Ibu kira-kira ada rencana atau sudah melakukan adaptasi untuk ada di maraknya budaya online shopping gitu, Bu? Nggak ada, Mas. Sekarang pesaing banyak. Kayak internet itu susah. Jadi ya jualan seadanya gitu aja, gini aja, nggak usah terlalu muluk-muluk. Gitu. Jadi Ibu ini tidak ingin melakukan inovasi. Jadi Ibu ini berencana melakukan penjualannya seperti ini saja, sama seperti dahulu. Dari beberapa pihak yang kami wawancarai, yaitu pihak mahasiswa dan juga pihak mahasiswa yang memiliki usaha, mereka tidak menyetujui dengan ditutupnya salah satu e-commerce yang ada di Indonesia, yaitu TikTok Shop. Mereka beranggapan bahwa seharusnya pedagang di Tanah Abang itu beradaptasi dan juga memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang sekarang. Namun para pedagang itu tidak ingin berinovasi dan juga tidak ingin mencoba untuk menjual produk mereka secara online. Meskipun mereka tahu bahwa online shop itu lumayan merugikan mereka, mereka tidak ingin terjun ke dunia online untuk bersaing dan tetap memilih untuk berjualan offline secara biasanya. Baik, sekian video PBL dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.